Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kami sampaikan jazakumullah khairah kepada panitia yang telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengadakan kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Demikian pula tak lupa kepada takmir masjid Al-Ikhlas di Gondang Sirapan Masaran Sragen yang telah memberikan tempat dan bantuannya. Kita ucapkan jazakumullahu khairah. Kita berterima kasih kepada mereka karena termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur kepada manusia, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh panitia, insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji satu tema yang penting bagi kita sekalian, yaitu tentang mendidik anak di dalam agama Islam. Apa yang kami tulis di sini adalah sedikit yang Allah bukakan kepada kami untuk kami tulis, dan masih banyak kekurangan di sana. Karena banyak sekali tulisan para ulama, banyak sekali kitab-kitab yang disusun berkaitan dengan masalah mendidik anak. Baik dalam kitab-kitab yang umum, yang di sana ada bab ini, atau ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang hal ini. Telah ditulis banyak kitab-kitab yang tebal maupun yang tipis, sehingga untuk menulis satu makalah menyimpulkan hal-hal di atas tentu tidak cukup sempurna hanya dalam beberapa lembar yang ada. Sehingga di sini tentu masih banyak kekurangan, tidak sempurna, akan tetapi sesuatu yang tidak bisa diraih secara sempurna, secara keseluruhan, tidaklah tidak ditinggalkan semuanya. Bagaimana telah disampaikan oleh panitia sebuah makalah
yang berjudul Beginilah Seharusnya Mendidik Anak, yaitu ya, ini adalah satu tulisan yang kita sampaikan, yang kita sebutkan tadi bahwa banyak kekurangan di sana, tapi ini adalah satu pengetahuan yang akan kita kaji bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita sebutkan di sini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan telah memberikan kepada manusia itu banyak kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, dibandingkan binatang, dibandingkan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan manusia di daratan, di atas kendaraannya, di atas kuda, di atas onta, di atas khimar di zaman dahulu, atau di atas mobil, bis, sepeda motor, di atas kereta api di zaman sekarang, atau kendaraan yang lainnya. Demikian pula di atas lautan, di atas kapal, di atas perahu, dan bahkan di udara, di atas pesawat terbang dan yang lainnya. Ini Allah khususkan bagi manusia seperti ini. Dan Allah Ta'ala telah memberikan berbagai macam rezeki yang tidak terhingga. Rezeki yang banyak sekali Allah berikan kepada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia demikian ini bukanlah dengan sia-sia, tanpa hikmah dan tujuan, bahkan dengan hikmah yang agung. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan keturunan Adam alaihissalam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu bahwa Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam. Allah menciptakan anak-anak Adam dengan sebaik-baik bentuk, dengan bentuk yang paling sempurna. Allah ciptakan manusia dengan berjalan tegak di atas dua kakinya. Kita lihat, selain manusia, binatang-binatang tidak ada yang tegak berjalan dengan di atas kedua kakinya. Hanya manusia yang bisa tegak berjalan di atas kedua kakinya. Demikian pula Allah jadikan manusia bisa memakan dengan tangannya. Adapun kebanyakan binatang makan dengan mulutnya langsung. Allah jadikan bagi manusia itu pandangan yang bisa melihat. Allah jadikan pendengaran yang bisa untuk mendengar. Allah berikan akal yang bisa untuk berpikir, yang dengan semuanya itu manusia bisa mengambil manfaat di dalam kehidupannya. Bisa memisah-misahkan perkara-perkara, mengetahui berbagai kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang berbahaya, baik dalam perkara dunia maupun agamanya. Wa hamalnahum fil barri. Allah lanjutkan dalam ayat Al-Isra ayat 70, dan kami telah mengangkat manusia, menjalankan manusia di atas daratan, di atas kendaraannya. Wal bahri, demikian pula di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada manusia dengan rezeki yang baik-baik. Kita lihat makanan manusia, Masya Allah. Ada makanan-makanan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Demikian pula ada buah-buahan bagi manusia dengan beraneka macam ragamnya. Lihatlah bagaimana binatang, rumput dan selalu rumput. Demikian pula manusia Allah berikan makanan dari daging dan susu-susu. Apakah kita pernah lihat ada binatang seperti itu? Kadang makan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kadang daging, kadang susu. Tidak ada.
dan aneka macam ragam makanan-makanan jenis-jenis yang lezat. Demikian pula Allah berikan bagi manusia pakaian-pakaian yang indah dengan berbagai macam ragamnya yang mereka buat sendiri atau yang didatangkan dari orang-orang lain. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah mengutamakan manusia daripada makhluk yang lain dengan keutamaan yang besar. Hikmah penciptaan manusia adalah agar Allah Ta'ala diibadahi, tidak disekutukan. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia. Anggapan Allah menciptakan manusia dengan sia-sia adalah anggapan orang-orang yang tidak beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia itu dibiarkan begitu saja? Al-Imam As-Syafi'i mengatakan, demikian pula Imam Mujahid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, maksud bahwa manusia dibiarkan begitu saja, yang ini anggapan orang-orang kafir, yakni la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu mengira bahwa manusia itu tidak ada perintah dari Allah Ta'ala dan tidak ada larangan dari Allah? Tidak ada aturan dari Allah Ta'ala. Al-Imam As-Sudi mengatakan, apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, yakni la yub'at. Maksudnya apakah dia mengira bahwa dia tidak akan dibangkitkan setelah matinya? Dibiarkan begitu saja setelah matinya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa zahir anal ayat ta'ammul halain. Yang nampak bahwa ayat ini mencakup dua makna di atas. Ai laisa yutrak fi hadhihi dunya muhmala, la yu'mar wa la yunha. Yaitu bahwa manusia tidaklah dibiarkan di dunia begitu saja dengan tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Wa la yutraku fi qabrihi sudda la yub'at. Demikian pula manusia tidak dibiarkan begitu saja di kuburnya dengan tanpa dibangkitkan nantinya. Bal huwa ma'murun manhiyun fid dunya. Bahkan manusia itu diperintah, dilarang di dunia ini, mahsyurun ilallahi fid daril akhirah, dan dia akan digiring, dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Demikian juga Allah Ta'ala memberikan cobaan-cobaan kepada manusia. Dengan kesenangan, dengan kesusahan. Semua adalah cobaan. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan manusia dan akan bertanya terhadap perbuatan mereka. Kemudian, bahwa di antara yang Allah perintahkan kepada manusia adalah supaya menjaga keturunan dengan baik, menyelamatkan diri pribadi, keluarga, dan anak dari siksa api neraka. Ini di antara yang Allah perintahkan, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitab sucinya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, demikian pula jagalah keluarga kamu, nara, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah, para malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala
terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau dalam tafsir At-Tabari, dia mengatakan ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu qu anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, qu anfusakum, jagalah diri kamu. Yaqul, allimu ba'dukum ba'dha ma takuna bihi man tu'allimunahu an-nara. Yaitu, hendaklah sebagian kamu mengajar kepada sebagian yang lain perkara yang akan menjaga kamu dari siksa neraka. Wa tadfa'unaha anhu idza 'umila bihi. Demikian pula akan menolak siksa neraka dari kamu jika ilmu tersebut diajarkan. Min ta'atillah, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa'malu bi ta'atillah, demikian pula hendaklah kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal ayat ini Allah mengatakan qu anfusakum. Jagalah diri kamu dari siksa neraka. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan maksudnya adalah kamu taat kepada Allah Ta'ala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini butuh ilmu. Kemudian jagalah juga diri kamu, keluarga kamu, wa ahlikum. Keluarga kamu, anakmu, istrimu, pegawaimu dari siksa api neraka. Ini dengan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang akan menyelamatkan mereka dengan iman. Mengajarkan iman yang saleh, yang sahih. Mengajarkan amal yang salih. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang akan menyelamatkan mereka. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan wa'allimu ahlikum minal amal bi ta'atillah ma yaquna bihi anfusahum minan nar. Jagalah keluarga kamu dari siksa neraka, yaitu ajarkan kepada keluarga kamu amalan untuk mentaati Allah Ta'ala. Yang dengan itu mereka akan selamat dari siksa api neraka. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Karena kita tahu bahwa manusia hidup itu bergenerasi. Manusia hidup tidak selamanya bergenerasi. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa maksud khalifah di muka bumi itu bukan Nabi Adam alaihissalam, tetapi manusia secara umum. Maka beliau mengatakan ai qaumun yakhlufu ba'dhuhu ba'dhan. Jadi maksud khalifah di sini adalah satu kaum, satu makhluk Allah Ta'ala yang sebagiannya akan menggantikan sebagian yang lain, yaitu satu makhluk yang hidup bergenerasi, yang saling digantikan oleh yang lain. Kita hidup satu zaman, nanti diganti oleh anak-anak kita. Anak-anak kita akan diganti oleh cucu-cucu kita. Begitu terusnya. Sebagaimana kita menggantikan bapak kita. Bapak kita menggantikan kakek-kakek kita. Begitu terusnya. Begitulah kehidupan. Tidak kekal di dunia ini. Oleh karena itulah, selain menjaga diri, Allah perintahkan juga untuk menjaga keturunan, mempersiapkan generasi penerus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memakmurkan bumi ini. Selanjutnya, karena ini merupakan satu tugas dari Allah Ta'ala, maka Allah akan meminta tanggung jawab. Allah akan meminta tanggung jawab. Sebagaimana di sini
Kita sampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah termasyhur, sudah terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi yang kita cantumkan di sini adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi." Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah ra'in. Ra'in kita terjemahkan di sini pemimpin atau pengatur. Karena ra'a, yar'a, ri'ayah itu artinya menjaga, memelihara, mengatur, memimpin. Dikatalah seorang penggembala ternak, bahasa Arabnya ra'in. Karena dia menjaga, mengatur, memelihara ternaknya supaya menjadi baik. Demikian pula setiap manusia, setiap kita, dia adalah ra'in. Yaitu pengatur, pengawas, pemelihara, pemimpin terhadap tugas kita masing-masing. Ini kaidah umum. Kemudian perinciannya, contohnya, fal-imamu ra'in. Maka imam, itu kepala negara, dia itu ra'in, pemimpin, pengatur, pengawas, pemelihara terhadap tugasnya. Wa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ada seorang khalifah Bani Abbasiyah ketika berhaji, dia minta nasihat kepada seorang ulama. Maka ulama tersebut mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lihatlah seluruh manusia yang wukuf di Arafah ini. Lihatlah, sekian banyak manusia. Mereka semua nanti akan ditanya terhadap diri mereka sendiri. Masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Anda, wahai Amirul Mukminin, akan ditanya tentang mereka semuanya." Setiap kita sebagai rakyat, tanggung jawab kita mudah atas diri kita sendiri. Ringan atas diri kita sendiri. Adapun Anda, wahai Amirul Mukminin, wahai raja, Anda akan ditanya oleh Allah Ta'ala terhadap semua rakyat Anda. Berat tanggung jawab. Demikian pula seorang kepala rumah tangga, seorang suami, warajulu fi ahli ra'in. Demikian pula seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ra'in. Dia seorang ra'in, seorang pemimpin, pengatur, pengawas, pemelihara terhadap tanggung jawabnya. Wa mas'ulun an ra'yatihi. Demikian pula kepala rumah tangga ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang apa yang dia pimpin, tentang tanggung jawabnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, seorang ibu rumah tangga pada rumah tangganya. Dia juga pemimpin, ra'iyatun, pemimpin, pengatur, pengawas. Wa hiya mas'ulatun an ra'yatiha. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Bagaimana dia melayani suami. Bagaimana dia menjaga harta suami. Menjaga anak-anak suaminya. Anaknya sendiri. Bagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wal khadim fi mali sayyidihi. Demikian pula seorang pelayan. Atau seorang pegawai. Dia juga pemimpin. Pengatur, penjaga, pemelihara. Bima li sayyidihi, pada harta tuannya, majikannya. Wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Dan dia akan ditanya ya tentang kepemimpinannya, tentang apa yang ya dia pertanggungjawabkan. Inilah Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dengan mengatakan, isyaraku ayat al-imam wa rajul wa man dzukira fi tasmiyah
afil wasfi birra'i wa ma'anihim mukhtalifah. Mereka semua ini, yaitu imam, pemimpin negara, seorang suami, seorang ibu rumah tangga, kemudian seorang anak, dalam hadis yang lain disebutkan, demikian pula seorang pegawai, seorang pembantu. Mereka ini sama-sama sebagai ra'i, sebagai pengatur, pengawas, pemimpin, penjaga. Akan tetapi dengan makna berbeda-beda. Fari'ayatul imamil a'zam, adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin satu negeri, qiyadatus syariah biiqamatil hudud wal 'adl fil hukm, yaitu menjaga syariat Islam dengan menegakkan hukum-hukumnya dan bersikap adil di dalam keputusannya. Wajibannya besar. Wa ri'ayatur rajul ahlahu, sedangkan tugas seorang suami terhadap keluarganya, siyasatuhu lil amrihim wa isalihim huquqahum, yaitu memimpin urusan keluarga dan menunaikan hak-hak keluarga. Apa hak istrinya, apa hak anaknya, apa hak dari pegawainya, pembantunya, akan ditanya Allah Ta'ala. Wa ri'ayatul mar'ati tadbiru amril bait wal aulad. Demikian pula tugas seorang wanita ibu rumah tangga mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak, wal khadam wan nasihah lizauj fi kulli dzalik. Demikian pula melayani terhadap suaminya, bersikap tulus kepada suaminya di dalam semua hal tersebut ya. Wa ri'ayatul khadim, sedangkan tugas seorang pegawai, seorang pembantu, hifdzu ma tahta yadihi wal qiyam bima yajibu alaihi min khidmatihi, yaitu menjaga, memelihara, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang berupa pelayanan terhadap majikannya. Inilah yang jelas bahwa semua ya adalah bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Kemudian di sini mestinya ya pada Arabnya ini ya, itu mestinya sampai pada an ra'iyatihi, jadi baris ya. Yang dua terakhir itu mestinya tidak ada. Di baris dua itu ya, dihilangkan. Jadi kita kurang teliti ya, di dalam menulis ini. Jadi Anda melihat pada halaman yang pertama itu dua baris Arab khat yang dari bawah dan atasnya, paling bawah dan atasnya itu mestinya tidak ada, sehingga tidak kita terjemahkan dalam terjemahannya. Kemudian di sini kita nukilkan ya perkataan Syekh Jamal Abdul Rahman hafizahullah dalam kitab beliau Atfalul Muslimin, anak-anak kaum muslimin, kaifa rabbahum an-nabiyul amin, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik mereka. Beliau mengatakan bahwa seorang anak ini merupakan amanah yang Allah bebankan pada orang tua. Jadi selain anak itu sebagai nikmat, anugerah ya, yang menggembirakan orang tua, maka anak ini juga amanah. Hati anak ini masih bersih, seperti mutiara tanpa gambar dan lukisan. Hati anak yang belum kena pengaruh apa-apa masih bersih, ya, seperti mutiara tanpa gambar dan lukisan. Dan dia siap menerima segala macam lukisan. Tergantung siapa yang melukis pada diri si anak. Dia akan condong kemana dia diarahkan. Karena masih kecil, masih muda, masih bersih. Akan condong kemana dia diarahkan. Diajak kemana ikut. Seperti dahan, pohon yang masih kecil, diarahkan kemana ikut. Tetapi kalau dahan itu sudah kuat, besar, susah, ditarik lagi susah. Masih kecil masih bisa diarahkan dengan mudah. Begitulah si anak. Jika anak diajari dan dibiasakan melakukan kebaikan,
Kita perhatikan ini. Ya. Jika anak yang masih kecil tadi dibiasakan, diajari, dibiasakan melakukan kebaikan, insya Allah anak itu akan tumbuh di atas kebaikan. Dibiasakan, diajari, dibimbing, dibina. Insya Allah anak akan tumbuh di atas kebaikan. Sehingga dia akan berbahagia. Si anak akan berbahagia. Walaupun di awalnya susah. Disuruh ini susah. Tapi membawa kebahagiaan ketika dewasa dia. Demikian juga orang tuanya dan pendidiknya akan berbahagia. Lihat anak yang tumbuh, berkembang dengan baik, orang tua senang. Pendidiknya senang. Sebaliknya, jika si anak dibiasakan melakukan keburukan, jadi keburukan dilakukan, dibiarkan. Dan dibiarkan seperti binatang. Tidak diurus, dibiarkan. Maka dia akan celaka dan sengsara ketika dewasanya. Dan tanggungan dosanya berada di pundak orang tua karena membiarkannya. Karena tidak bertanggung jawab di dalam menjaga diri anak tersebut dari siksa neraka. Kemudian Syekh melanjutkan, sesungguhnya pendidikan dan pembinaan anak bukanlah kebutuhan kemewahan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, kemewahan. Yang punya rumah harus dengan bentuk-bentuk yang indah, dengan lukisan-lukisan. Ini kemewahan. Seandainya nggak ada, nggak masalah. Dan pendidikan anak bukanlah kebutuhan kemewahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang khusus. Sebagian di zaman penjajahan. Di zaman penjajahan, pendidikan anak akan seperti kemewahan, ya. Yang bisa sekolah hanya anak bendoro, hanya anak temenggung umpamanya. Anak petani, pedagang nggak usah sekolah zaman dahulu. Bukan kebutuhan kemewahan, namun merupakan kebutuhan dasar yang wajib dilakukan untuk menjaga anak dari siksa neraka. Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok primer. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kebutuhan ini lebih penting daripada makan dan minum. Karena tanpa makan dan minum, manusia akan mati. Selesai hidupnya di dunia. Sengsara sementara. Tetapi akhirnya mati. Tetapi tanpa pendidikan yang baik, sehingga menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang kafir dan syirik, musyrik, celakanya selama-lamanya. Oleh karena itu, pengajaran dan pembinaan akan menghantarkan ke surga insyaallah ta'ala, sedangkan menelantarkannya berarti jalan ke neraka. Ini secara ghalib, secara umum demikian. Walaupun semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pendidikan dan pembinaan merupakan sebaik-baik hadiah yang diberikan orang tua kepada anak. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang tua kalau pergi biasa membawa hadiah, oleh-oleh. Ini kadang-kadang buah, kadang-kadang mainan, kadang-kadang apa yang nggak ada di kampungnya dibawakan. Anak senang. Tetapi hadiah yang paling baik, ya kata Syekh Jamal Abdurrahman hafizahullah, yaitu pendidikan anak. Hadiah yang paling baik dari orang tua. Kemudian poin yang kedua di sini yaitu keuntungan memiliki anak yang saleh. Bahwa dengan pendidikan, pembinaan semenjak dini, ya, dan alhamdulillah pemerintah juga sudah memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini sehingga ya adanya anjuran-anjuran untuk pendidikan PAUD, ya, dan ada bantuan dari pemerintah. Ini perhatian semenjak dini terhadap kebaikan si anak. Ya. Karena sesungguhnya anak yang saleh sangat banyak sekali keutamaan, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Berbahagialah Anda, wahai orang tua, jika Anda telah mendidik anak dengan baik, sehingga dengan rahmat Allah, anak menjadi saleh atau salihah, karena dia akan menjadi aset kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau orang mengumpulkan harta, kemudian tidak menggunakan untuk kebaikan akhirat, cuma di dunia saja. Tetapi anak saleh
yang terus memberi keturunan dengan baik, bermanfaat dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, "inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Terputuslah amalnya kecuali dari 3. Terputus amalnya kecuali 3. Apa itu? Pertama, illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah. Itu sedekah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf contohnya, wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan orang tuanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang hadis ini dan faedahnya. Beliau mengatakan, qala ulama, para ulama mengatakan makna al-hadisi anna amal al-mayyit yanqati'u bi mautihi. Mana hadis ini? Bahwa amal perbuatan mayyit, orang yang telah meninggal dunia, yang qati'u bi mautihi, terputus dengan sebab kematiannya, wa yang qati'u tajaddudul sawabi lahu, demikian pula terputus pula tambahan-tambahan pahala bagi dia, illa fi hadhil asya'i as-salasati, kecuali dalam 3 perkara ini. Likaunihi kana sababuha, karena 3 perkara ini dialah yang menjadi sebabnya. Jadi 3 ini juga amal dia. Amal dia. Bukan amal orang lain. Fa'innal walad min kasbi. Sesungguhnya anak itu usaha orang tua. Wa kadzalika al-ilmu alladhi khalafahu. Demikian pula ilmu yang dia tinggalkan, min ta'limin aw tasnifin, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain atau ilmu yang dia tulis di dalam tulisan-tulisan. Wa kadzalika sadaqatul jariyah wa hiya al-waqf. Demikian pula sedekah jariyah, yaitu wakaf. Ya, ini perkataan al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim dalam hadis ini. Wa fi fadilatul zawaj liraja'i waladin salih. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan menikah untuk mengharapkan anak saleh. Wa fihi dalilun li sihhati asl waqf. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wakaf. Wa azimi sawabi, dan besarnya pahala wakaf. Wa bayani fadilatil ilm, penjelasan keutamaan ilmu. Wal has 'ala al-istiksar minhu, dan anjuran memperbanyak ilmu. Wa targhib fi tawrisihi bi ta'lim wa tasnif wa nizam. Demikian pula anjuran mewariskan ilmu, baik dengan cara mengajar, dengan cara menulis, dengan cara menjelaskan. Wa annahu yanbaghi ayyakhtara min al-ulumi al-anfa' wal falanfa. Dan selayaknya ilmu itu dipilih mana yang paling penting, paling bermanfaat, kemudian yang bermanfaat. Begitu terusnya penjelasan al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim terhadap hadis ini. Demikian pula anak termasuk usaha orang tua. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi." Sesungguhnya termasuk yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya. Jadi seseorang itu makan yang terbaik dari usahanya. Jadi kerjanya. Bukan dari minta-minta. Itu haram asalnya.
Bukan dari pemberian orang lain, walaupun itu boleh. Ya, boleh. Tetapi yang terbaik dari hasil keringatnya, dari usahanya. Wa waladuhu min kasbihi. Dan anak seseorang itu termasuk usaha dia. Jadi kalau kita punya anak, kita pelihara dengan baik, kita bina dengan baik, kita sekolahkan, kita perhatikan, ini usaha. Sehingga walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, anak-anak ini melakukan amal soleh, orang tuanya dapat. Orang tuanya mendapatkan. Inilah keuntungan, di antara keuntungan memiliki anak yang soleh. Bagaimana seandainya orang tua tidak memperhatikan? Bagaimana seandainya orang tua menantarkan pendidikan anaknya? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan di sini, kita nukilkan penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u. Barang siapa melantarkan pendidikan perkara yang bermanfaat kepada anaknya. Wa tarakahu suda. Dan dia membiarkan anaknya begitu saja. Faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Maka sesungguhnya orang tua ini benar-benar telah berbuat buruk kepada anaknya. Orang tua yang membiarkan itu saja. Tidak memperhatikan. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang tua ini telah berbuat seburuk-buruk perbuatan kepada anaknya. Wa aktsarul auladi, dan mayoritas anak, kebanyakan anak, jaa fasaduhum min kibaril aba. Kerusakan anak itu kebanyakan datangnya dari arah bapak mereka. Wa ihmalihim lahum. Demikian pula karena bapak itu melantarkan mereka. Wa tarki ta'limihim faraidud-din wa sunanih. Dan karena bapak itu tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. Dibiarkan. Ditelantarkan orang tua. Sehingga timbul keburukan-keburukan. Fa'adha'uhum sigharan. Orang tua itu menyanyiakan anak di masa kecil, falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan manfaat dengan diri mereka, walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan mereka juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua mereka ketika dewasa. Jadi ketika kecil, orang tua menyanyiakan mereka. Orang tua tidak mendidik mereka, tidak membina mereka. Sehingga ketika dewasa, anak ini tidak bisa mengambil manfaat dari diri sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tidak berbuat hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tidak mau kerja. Maunya cuma main saja. Berbuat hal yang merusakkan dirinya, membahayakan dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum. Ketika dewasa tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya. Malah kadang menyusahkan. Menjadi anak yang durhaka. Karena susahnya punya anak. Jadi dia sejak kecil menjadi orang tua yang menjadi anak yang durhaka. Beberapa kali saya bertemu dengan orang tua yang ngelus jodoh. Sambat. Anakku sudah sejak kecil dibina, dipelihara, disekolahkan. Ada orang tua yang ngomong kepada saya. Anak saya itu Masya Allah. Masih kecil saya sekolahkan. Minta sepeda saya belikan. Menikah saya buatkan rumah. Setelah itu tidak tahu orang. Menyusahkan orang. Sampai saya kalau punya rumah lain saya mau pindah. Karena masih satu rumah, satu lingkungan. Saya mau pindah. Bah, sabar. Jangan begitu nanti. Ini orang banyak tidak baik. Susahnya orang tua kalau punya anak. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kama'ata ba'dhum waladah walal uquq. Sebagaimana pernah terjadi sebagian orang tua menegur anaknya
atas sikap durhaka. Faqala ya abadi, maka si anak menjawab, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghiran. Engkau dahulu durhaka terhadapku di masa kecilku. Engkau tidak mengurusi aku. Engkau membiarkan aku saja. Tidak membina aku, mendidikku ketika aku kecil. Fa'aqaqtuka kabiran. Maka aku pun durhaka kepadamu di masa dewasaku. Wada'tani walidan. Engkau menyanyiakan aku ketika kanak-kanak. Fa'adha'tuka syaikhan. Maka aku pun menyanyiakanmu ketika sudah tua. Walaupun ucapan si anak ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya. Orang tua saya dahulu tidak mendidik saya dengan baik, ya biarlah rasa kayak diri. Jangan. Anak durhaka, bagaimanapun juga dosa besar. Walaupun orang tua kita dahulu nggak mengurus kita dengan baik, tetap kita wajib berbakti. Karena hak mereka sebagai orang tua tidak hilang dengan sebab mereka tidak mengurusi kita dengan baik. Tetap mereka punya hak dihormati, dimuliakan, berbakti. Bahkan walaupun orang tua itu kafir, tetap ada hak birrul walidain. Ini. Alangkah indahnya perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang mulia ini tentang perlunya pendidikan anak dan bahaya menelantarkan anak. Kemudian di sini kita nukil perkataan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, sesungguhnya jika anak kecil ditelantarkan di awal pertumbuhannya, ketika kecil dibiarkan, ditelantarkan, umumnya dia akan menjadi orang yang buruk akhlaknya. Kata Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, suka berdusta, hasad, suka mencuri, suka namimah, adu domba, suka meminta-minta, suka berbuat yang sia-sia, suka tertawa, suka melakukan tipu daya, dan kurang ajar. Itu kebanyakan ada demikian karena dibiarkan di masa kecilnya. Melakukan hal-hal yang nggak ada faedahnya. Sampai kita lihat ya di kota-kota besar terutama, ada anak-anak yang sukanya melakukan hal-hal yang kita pandang membahayakan. Kebut-kebutan dengan sepeda motor. Ya, bahkan pernah ya, di sebagian kota di Solo itu kita lihat menjadi kebiasaan ya, ngebut dengan sepeda motor itu bahkan sambil tidur. Ya. Bukan tangan yang megang setangnya, tapi kakinya yang memegang setang. Untuk apa dia cari seperti itu? Bahkan dengan ditonton mereka bergembira dan berbangga. Sampai demikian. Si anak yang tidak mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi diri, bahkan melakukan hal yang berbahaya bagi diri. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, semua itu hanyalah dicegah dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang baik. Kemudian disibukkan di sekolah, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Sehingga dia belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis pilihan, belajar kisah-kisah orang-orang saleh dan keadaan orang-orang saleh, agar tertanam di dalam jiwanya kecintaan kepada orang-orang saleh. Tidak dibiarkan kosong waktunya, tapi diberi kegiatan-kegiatan positif. Ini ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman 62, yang kita nukil dari kitab Atfalul Muslimin. Dan perlu diketahui bahasanya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang di Indonesia dikenal dengan gelar beliau Hujjatul Islam, dan sangat terkenal termasyhur dengan kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ya. Sesungguhnya beliau di dalam kehidupan beliau itu memiliki banyak fase dalam kehidupan beragama. Beliau pernah menggeluti yaitu pemikiran sufiyah. Beliau pernah menggeluti pemikiran filsafat, ilmu kalam, dan lain-lain
yang akhirnya semua beliau tinggalkan. Kemudian di akhir-akhir hidupnya beliau banyak mempelajari sunnah dan hadis sampai seorang murid beliau Ibnul Arabi mengatakan guru kami Abu Hamid Al-Ghazali beliau wafat dengan Sahih Bukhari di dadanya. Seandainya beliau berumur panjang, tentu beliau akan menjadi tokoh ulama dalam bidang hadis. Sebagaimana beliau telah menjadi tokoh dalam bidang filsafat, dalam bidang tasawuf dan sebagainya yang beliau tinggalkan. Karena itu termasuk ilmu yang menyimpang. Ini perlu kita ketahui. Kemudian karya-karya beliau itu kebanyakan yang beredar masih tercampuri dengan perjalanan awal beliau. Ini kita sampaikan kenapa? Karena supaya tidak salah sangka, kenapa menukil dari Abu Hamid Al-Ghazali, kita nukil yang baik-baik. Adapun yang buruk-buruk yang ada dalam kitab Ihya, maka kita tinggal. Kemudian di sini kita sampaikan juga ya tentang bahwa pendidikan anak itu asalnya dimulai dari rumah. Asalnya dimulai dari rumah. Kenapa? Karena memang kedua orang tuanya lah yang mulai awal dan paling banyak bertemu dengan si anak. Nabi SAW sudah mengingatkan hal ini dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, semua bayi yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Semua bayi tanpa kecuali dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas kesucian, di atas Islam. Begitu menurut penafsiran mayoritas ulama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Di atas fitrah, ini di atas Islam. Maksudnya bahwa bayi tersebut, anak tersebut siap menerima Islam, siap menerima al-haq. Karena memang Islam sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah wajahmu. Ya. Fa'akim wajhaka hanifa. Fa'akim wajhaka. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Ta'ala dengan lurus. Bid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Allah telah menjadikan fitrah manusia itu sesuai dengan agama Allah. La tabdila li khalqillah. Jangan sampai ada perubahan di dalam agama Allah Ta'ala. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Fa'abawahu yuhawwidani. Kemudian kedua orang tuanya yang mengajarkan agama Yahudi kepada si anak, au yunasranihi, atau mengajarkan agama Nasrani kepada si anak, au yumajjisanihi, atau mengajarkan agama Majusi kepada si anak. Orang tua yang paling dekat, yang paling berpengaruh. Itulah ya, orang tua itu yang pertama kali hendaklah memperhatikan anaknya, mendidik anaknya, membiasakan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga anak terbiasa dengan kebaikan. Kita lihat contoh di sini bagaimana Nabi SAW mendidik anak sejak kecil, yaitu seorang anak yang bernama Umar bin Abi Salamah, yang mana Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Nabi Muhammad SAW. Beliau ini anak tiri Nabi SAW. Jadi Umar bin Abi Salamah ini, ya, setelah bapaknya meninggal Abu Salamah, kemudian ibunya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Sehingga semenjak kecil ikut Nabi SAW. Beliau mengatakan, kuntu hulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu adalah seorang bocah di bawah pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebagai anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi safhah. Ketika makan, tanganku menggerayangi piring besar yang digunakan untuk makan bersama. Jadi safhah, ya, safhah
Safah adalah piring besar yang biasa orang makan bersama. Waktu itu Nabi makan bersama dengan si anak ini. Si anak ini menggerayangi kemana-mana, tangannya kemana-mana. Yang kelihatan menarik, dia ambil. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai bocah, hai nak, wahai bocah, wahai nak. Ini sikap lemah lembut. Ya, karena asal pendidikan anak itu dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan keras. Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal ini di dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Makana rizqu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah. Wa man nuzi'an syai'in illa syanahu. Dan tidaklah lemah lembut itu dihilangkan dari sesuatu kecuali menjadikannya buruk. Lemah lembut terhadap anak itu asalnya lemah lembut. Wahai nak, samillah, sebutlah nama Allah. Kalau makan, baca bismillah dulu. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, makanlah yang berada di dekatmu. Ini ada satu kalimat yang belum diterjemahkan. Fama zalat tilka i'mati ba'du. Bisa ditambahkan. Ada Arabnya tapi belum ada terjemahannya. Fama zalat tilka, maka terus menerus hal itu i'mati, cara makanku ba'du, setelah itu. Maka selalu hal itu menjadi cara makanku setelah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana Nabi SAW membiasakan anak semenjak kecil. Dibina dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya ghulam, bahina, samillah, baca bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kita lihat zaman sekarang. Yang mungkin orang-orang tua dahulu tidak begitu perhatian seperti ini. Kita lihat sampai sekarang, kita lihat banyak orang tua yang makan masih dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Bahkan kadang-kadang di masjid, di pengajian, ya, di pengajian yang dihidangkan minuman, dihidangkan snack. Kadang-kadang kita masih lihat ada orang-orang tua yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kenapa? Kebiasaan. Kebiasaan. Dahulu yang dia lakukan tidak ditegur, tidak diingatkan. Suatu ketika saya pernah ngisi kajian di Ngawi. Ya, ketika dihidangkan snack, ada seorang ya, makan atau minum dengan tangan kiri. Langsung saya tegur. Ya. Kemudian dia bilang, saya itu terima kasih, Ustaz, katanya. Kemudian saya itu dia cerita, saya itu di pondok saya sebenarnya. Di pondok. Tapi sudah kebiasaannya seperti itu dulu itu enggak hilang-hilang. Alhamdulillah diingatkan. Lihatlah bagaimana orang yang jadi kebiasaan dia seperti itu terbawa. Ya, maka dengan diingatkan, ya, diperhatikan, dibiasakan, maka kebiasaan baik itu akan melekat insyaallah. Kemudian setelah muqaddimah ini, ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan poin-poin penting, ya. Setelah itu insyaallah nanti setelah istirahat, ya, sejenak, begini tadi telah disampaikan bahwa materi kita, ya, kita sampaikan sampai sekitar jam 10. Nah, insyaallah kita istirahat sebentar. Nanti setelah istirahat sejenak kita lanjutkan materi kita tentang poin-poin penting, ya, di dalam pendidikan. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. InsyaAllah akan kita sampaikan pada sesi berikutnya.